keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Stuck in my town, in the city, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down. Kompetensi profesional guru merupakan kemampuan, keahlian, dan kepercayaan pada seseorang yang memegang dan memberikan mata pelajaran di sekolah dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi peserta didik, sehingga peserta didik terdorong untuk memahami dan menguasai materi pembelajaran. Karakteristik kompetensi profesional guru. Yang pertama yaitu sehat jasmani rohani. Dalam menjalankan tugas pengajaran, kondisi fisik serta mental yang memungkinkan dapat membuat seorang guru lebih mudah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Karena seorang pendidik merupakan petugas lapangan dalam hal pendidikan, sehingga kesehatan jasmani adalah faktor yang akan menentukan lancar dan tidaknya proses pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan sehat rohani adalah menyangkut masalah rohaniah yang sangat berhubungan dengan masalah moral yang baik, luhur, dan tinggi. Seorang guru harus mempunyai moral yang baik agar dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya. Yang kedua yaitu menguasai kurikulum. Kurikulum adalah serangkaian rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dengan adanya kurikulum ini diharapkan seorang pendidik dapat mengetahui arah mengajar yang baik sesuai dengan perkembangan pola pikir peserta didik. Yang ketiga yaitu menguasai materi yang diajarkan. Dalam sebuah pembelajaran, penguasaan materi seorang pendidik sangat berpengaruh pada penyampaian informasi kepada peserta didik. Karena apabila pendidik tidak menguasai materi yang dia sampaikan, maka dalam penyampaian materi atau informasi tidak dapat dilakukan secara efektif dan dapat menghambat siswa dalam pemahaman materi yang dia ajarkan. Yang keempat, terampil menggunakan berbagai metode pembelajaran. Metode pengajaran merupakan salah satu unsur penting dalam penyampaian materi pembelajaran kepada peserta didik. Karena dengan metode dan strategi yang tepat dapat mendorong semangat peserta didik untuk lebih giat dalam belajar dan juga dapat lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh pendidik. Selain metode, kondisi, suasana kelas serta psikologis anak juga harus diperhatikan oleh seorang pendidik. Yang kelima, berperilaku yang baik. Perilaku yang baik merupakan salah satu syarat penting yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Karena dengan adanya moral, pendidik mampu mengontrol kelakuan atau sikap saat mengajar sehingga tidak adanya perbuatan atau sikap yang tidak diinginkan saat mengajar. Yang keenam, memiliki kedisiplinan yang baik. Seorang pendidik hendaknya disiplin dalam menjalankan tugas yang dia jalankan. Seorang pendidik diharapkan juga dapat memanajemen waktu secara tepat. Hal ini bertujuan agar kedisiplinan seorang guru dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya. Dalam implementasi profesional guru di sekolah, guru perlu menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Di lembaga pendidikan, guru menjadi orang pertama bertugas membimbing, mengajar, dan melatih anak didik mencapai kedewasaan.
Kompetensi profesional guru mencakup kemampuan dalam beberapa hal, yaitu mengerti dan dapat menerapkan landasan pendidikan baik filosofis, psikologis, dan sebagainya. Kemudian, mengerti dan menerapkan teori pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan perilaku peserta didik. Selanjutnya yaitu mampu menangani mata pelajaran atau bidang studi yang ditugaskan kepadanya, mengerti dan dapat menerapkan metode mengajar yang sesuai, mampu menggunakan berbagai alat pembelajaran dan media serta fasilitas belajar lain, mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pengajaran, mampu melaksanakan evaluasi belajar, dan yang terakhir yaitu mampu menumbuhkan motivasi peserta didik. Pandangan Islam. Dalam Islam, seorang guru bukan hanya seorang pengajar, tetapi sekaligus pendidik. Oleh karena itu, seorang guru dapat menjadi guru bukan karena ia telah memenuhi kualifikasi keilmuan dan akademis saja, tetapi yang paling penting harus mempunyai akhlak yang baik, karena guru merupakan panutan yang akan dicontoh oleh peserta didik. Menurut Imam Al-Ghazali, seorang guru yang mengamalkan ilmunya lebih baik daripada seorang yang beribadah, puasa, dan sholat setiap malam. Pendidik diibaratkan sebagai pelita segala zaman. Orang yang hidup semasa dengannya akan memperoleh pancaran nur keilmuannya. Tugas pendidik adalah sebagai warosat al-anbiya yang pada hakikatnya mengemban misi rahmatan lil alamin, yakni suatu misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala guna memperoleh keberkahan, keselamatan dan kedamaian dunia dan akhirat. Untuk melaksanakan tugas sebagai warasat al-anbiya, pendidikan hendaklah bertolak pada amar ma'ruf yang diimbangi dengan nahyan al-munkar, dan menjadikan pusat tauhid ini sebagai pusat kegiatan penyebaran misi iman, Islam, dan ihsan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki seorang guru yang tercantum di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, kompetensi ilmiah, yaitu kemampuan guru dalam hal penalaran, pemahaman, yang artinya seorang guru harus menguasai materi-materi dan metode yang akan diajarkan kepada anak didik, yaitu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 247. Yang kedua, kompetensi khuluqiyah, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan aspek penghayatan guru terhadap seluruh materi yang diajarkan. Kompetensi ini bersifat abstrak karena berkaitan dengan hati. Kompetensi ini sejalan dengan Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Yang ketiga, kompetensi jismiyah, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan fisik. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam hal yang berkaitan dengan fisik, artinya penerapan dan praktek dari setiap materi yang ada. Maka dalam kompetensi ini, seorang guru dituntut untuk sehat jasmaniyah. Hal ini sejalan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 247.